Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Dr. Rahima Borupurba. Kali ini kita akan membahas materialitas dan risiko audit. Oke, apa itu materialitas? Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji. Kemudian berdasarkan pertimbangan biaya manfaat ya benefit and cost, auditor tidak mungkin melakukan pemeriksaan atas semua transaksi yang dicerminkan dalam laporan keuangan. Jadi auditor harus menggunakan konsep materialitas dan konsep risiko audit dalam menyatakan pendapat dalam atas laporan keuangan auditan ya. Baik, konsep materialitas berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut. Kalau kalian ingat, asersi manajemen itu ada 5, ya. Jadi dikaitkan dengan hal tersebut. Jadi konsep materialitas ini ya, ini seberapa besar salah saji yang dapat mempengaruhi kelengkapan ya tuh kemudian ada pengakuan pengungkapan ya jadi em, materialitas ini juga berkaitan dengan mempengaruhi laporan keuangan kah dengan salah saji tersebut terjadinya salah saji tersebut ya. Kemudian kita lihat lagi konsep risiko audit berkaitan dengan risiko kegagalan auditor dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material. Ya, jadi bagaimana risikonya ketika auditor mengeluarkan opini, ya, apa yang terjadi gitu. Kalau misalnya sebenarnya ada temuan yang sangat materialitas, ya, sangat material, kemudian diberikan opini yang baik, itu bagaimana? Nah, itu juga yang harus eh, difikirkan risiko auditnya apa. Maka sebaiknya auditor harus memberikan opini audit sesuai dengan keadaan dari perusahaan tersebut. Baik, materialitas dibagi atas 2 golongan, yaitu yang pertama materialitas pada tingkat laporan keuangan dan materialitas pada tingkat saldo akun. Ya, ini akun, baik akun yang ada di neraca, di laba rugi, kemudian di laporan arus kas, itu ada tingkat materialitasnya. Oke, sekarang kita masuk ke risiko audit. Ya, risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko audit digolongkan menjadi 2 yaitu risiko audit keseluruhan dan risiko audit individual. Oke, terdapat 3 unsur risiko audit. Mungkin ini kemarin juga sudah ditampilkan ya pada saat kita belajar tentang sampling. Ya ada risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Apa itu risiko bawaan? Adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. Jadi perlu diingatkan kembali, risiko itu tidak bisa dihilangkan, namun bisa diminimalisasi. Ya, nah seperti itu. Kemudian risiko pengendalian adalah risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Ya, kemudian risiko deteksi adalah risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji yang material yang terdapat dalam satu asersi. Jadi kalau kita lihat 3 ini ya, risiko bawaan itu ya bawaan dari akunnya tersebut, itu logikanya ya. Kalau kita lihat pengertiannya, risiko pengendalian ini risiko yang dibawa dari operasional dari perusahaan itu sendiri. Jadi minimnya pengendalian itu mengakibatkan risiko salah saji material semakin tinggi, asersinya karena kenapa? Karena asersinya itu tadi
tidak mencukupi semuanya gitu ya. Nah, jadi kalau risiko deteksi adalah risiko yang datang dari auditornya. Kita bisa lihat adalah risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji. Ya. Oke, selanjutnya hubungan materialitas, risiko audit dan bukti audit. Oke, bagaimana hubungannya? Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, maka auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Ya, jadi ada tiga yang saling berhubungan. Kemudian yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka risiko audit akan menjadi semakin meningkat. Ya, kenapa? Karena auditor tersebut mempertahankan tingkat materialitasnya tetap sama dan mengurangi jumlah bukti audit. Sementara kalau kita mau mau membuktikan bahwasannya mau mengeluarkan pendapat, maka harus kita banyak bukti yang mendukung bahwasannya ini tidak salah saji seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari tiga cara berikut. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, menambah tingkat materialitas. Sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Atau yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara tingkat materialitas tetap dipertahankan. Ya, jadi dibalik. Kemudian atau yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas. Jadi kalau tadi yang pertama menambah tingkat materialitas, mempertahankan jumlah bukti audit, kedua menambah jumlah bukti audit, kemudian tingkat materialitasnya tetap dipertahankan atau sama-sama menambah sedikit jumlah bukti audit dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Ya, jadi hubungan tadi itu adalah hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Oke, baik. Kalau begitu, semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali.